Parlemen jangan kebablasan. Lagi-lagi DPR membuat gebrakan baru yang sontak membuat publik bereaksi perhatian meski demi hal ihwal yang tak krusial. Parlemen hendak membuat aturan baru yang melenting melampaui esensi koridor tugasnya. Mengawali tahun ini, politisi Senayan menggulirkan revisi peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib atau tatib. Usul ini dikumandangkan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR Jakarta, Selasa 4 Februari 2025. Yang menarik, pasal revisi yang muncul amat tak berfaedah. DPR menyelipkan pasal 228A. Dengan pasal ini, para legislator akan bisa mengeluarkan rekomendasi pencopotan pejabat-pejabat yang menjabat melalui fit and proper test, uji kepatutan, dan kelayakan oleh DPR. Sebagai catatan, cukup banyak pimpinan lembaga negara dan pejabat yang dipilih lewat uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Pucuk pimpinan lembaga Polri TNI, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung atau MA, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, serta banyak komisi lainnya ialah contoh pejabat yang harus melewati saringan di parlemen. Hampir semua lembaga yang berfungsi menjalankan tugas pemerintahan negara ini tak lepas dari uji di DPR. Pasal baru yang direvisi tatib DPR ini bukan saja melebarkan sayap kuasa otoritas DPR hingga terasa kebablasan. Jauh lebih esensi daripada itu, hal tersebut terang benderang telah melampaui kewenangan legislatif yang dianut dalam sistem politik trias politika. Dalam sistem itu, DPR yang legislatif tak boleh mencampuri detail teknis yang menjadi domain eksekutif maupun yudikatif. Pada dasarnya, DPR punya 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Kalau sekarang DPR berdalih bahwa pasal 228A adalah bagian dari tugas pengawasan, jelas tak masuk dalam nalar. Alih-alih mengefektifkan pengawasan, pasal ini menyeruakan aroma hasrat DPR yang ingin menambah wewenang. Padahal proses uji kepatutan dan kelayakan sendiri selama ini sering dipertanyakan publik dalam soal transparansi. Isu soal titipan dan lain sebagainya juga kerap mengiringi setiap ada proses fit and proper test. Apalagi jika nanti DPR diberi wewenang merekomendasikan pencopotan, bisa-bisa kebablasan 2 kali. Harapan publik sebenarnya, jika DPR ingin memperkuat fungsi pengawasan, maka lebih seringlah melakukan rapat audiensi dan rapat kerja yang mengulik masalah di lembaga negara. Lebih disiplinlah hadir di rapat dan melempar kritik tajam kepada para pejabat. Lalu turunlah ke masyarakat, menyerap aspirasi dan menyingkap borok-borok aduan tak terselesaikan. Perkuat nalar kritis itu dengan data akurat dan analisis tajam. Dengan cara seperti itu, fungsi pengawasan akan jauh lebih bermanfaat. Sebagai lembaga pengawas, parlemen seharusnya hadir di antara celah-celah ambisi dan godaan, bukan malah kebablasan dalam pusaran kepentingan kelompok dan golongan. Ada-ada saja.